Di antara sekian banyak provinsi, mungkin hanya DKI Jakarta yang tak pernah luput dari koreksi istana. Sepak terjang si pemangku ibu kota, Anies Baswedan, dalam menangani COVID-19 selalu saja memantik kritik penghuni istana. Terakhir, Anies disentil soal bansos yang dinilai tumpang tindih hingga soal anggaran yang tak mumpuni. Tapi mengapa hanya Anies? Bukankah karut-marut soal bansos juga dialami daerah lain? Bersama saya Ken Ano, inilah Cover Story One, Anies dalam pantauan istana. Elit kembali riuh di tengah tanya rakyat kapan corona usai. Dan penabuhnya lagi-lagi penghuni istana yang seakan gusar dengan nahkoda ibu kota Anies Baswedan mengatasi dampak corona di Jakarta. Mulai dari Menko PMK Muhadjir Effendi, sang Menko menyoroti penyaluran bansos di DKI. Muhadjir bahkan mengaku sampai menegur Anies. Dia bilang, "Saya dan Pak Gubernur agak tegang, saya tegur keras Pak Gubernur." Selain Muhadjir, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyindir Anies. Juliari menyebut penerima bansos di DKI tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak ketinggalan. Menkyu menyatakan DKI tak memiliki anggaran untuk menyalurkan bansos ke 1,1 juta warganya. Sudah dilakukan kesepakatan antara DPR maupun pemerintah pusat bahwa penerima data bantuan sosial kepada masyarakat harus betul-betul data yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini pemerintah DKI memberikan data-data kepada pemerintah pusat yang ternyata datanya sama seperti data yang diberikan bantuan sosial melalui APBD Provinsi DKI. Artinya ada double penerima bantuan sosial yang mendapatkan bantuan dari pemerintah DKI maupun dari pemerintah pusat. Sementara di sisi lain ada juga sebagian masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali. Tidak ada double. Yang terjadi begini, bantuan dari pemerintah pusat dimulai tanggal 20 April itu akan diberikan. Kemudian PSBB di Jakarta itu mulai tanggal 10 April. Jadi 10 April kita mulai PSBB, bantuan dari pusat tanggal 10, tanggal 20, maka di antara tanggal 10 dan 20 itulah DKI memberikan bantuan sembako. Dimulai tanggal 9, DKI membagikan, selesai di tanggal 25. Pemerintah pusat mulai tanggal 20, selesai di tanggal 6. Jadi, ini bukan pemberian bantuan sembako yang double, tapi pembagian untuk membuat mereka semua bisa mendapatkan pasokan pangan. Anies pun kini menepis berbagai tudingan miring lingkaran istana. Tangkisan Anies perihal warganya yang menerima bansos double, lantas ia imbangi juga dengan pengakuannya soal adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Jurus itu pun seakan dimaksudkan untuk membuka pikiran orang-orang. Belum lagi cara Anies mengangkat keberhasilan Pemprov DKI menyalurkan bansos dengan tingkat akurasi lebih dari 98% dinilai kian mempertebal pertahanan dirinya. Jadi, di mana kelirunya? Di dalam pelaksanaannya, 98,4% itu tepat sasaran. Ada 1,6% yang tidak tepat sasaran. Dan saya sampaikan ini dari 2 minggu lalu. Bayangkan tanggal 7 April kita memutuskan PSBB dimulai tanggal 10, langsung dalam 2 hari menyiapkan bansos untuk 1,2 juta orang. Bila tidak memiliki basis data yang baik, tidak mungkin errornya hanya 1,6. Kalau basis datanya lemah, errornya bisa 30%, bisa 20%, errornya 1,6 dengan persiapan 3 hari. Sentilan 3 menteri terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi-lagi menjadi pergunjingan politik. Mengapa hanya Anies? Bukankah data bansos di daerah lain juga bermasalah? Bahkan penyimpangannya lebih tinggi dari Jakarta.